Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azhar, mahasiswa Teknik Mesin semester 3 reguler B Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bahan dan proses dengan judul materi yaitu aluminium dan paduannya. Baik, pengertian aluminium. Aluminium sendiri itu adalah logam berwarna putih keperakan yang lunak dengan lambang unsur kimianya yaitu Al dan nomor atom 13. Aluminium adalah logam yang paling banyak terdapat di kerak bumi dan unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon. Aluminium terdapat di kerak bumi sebanyak kira-kira 8,07% hingga 8,23% dari seluruh massa padat dari kerak bumi, dengan produksi tahunan dunia sekitar 30 juta ton per tahun dalam bentuk bauksit dan bebatuan lain, yaitu korundum, gipsite, boehmite, diaspor, dan lain-lain. Sejarah aluminium sendiri, aluminium eh, pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1809 sebagai unsur dan pertama kali direduksi sebagai logam oleh Ørsted pada tahun 1825. Sebelum ditemukannya metode produksi massal, aluminium sulit untuk dimurnikan dan karenanya jarang digunakan. Segera setelah penemuannya, harga aluminium melebihi harga emas. Hal tersebut menurun hanya setelah dimulainya produksi industri pertama kali oleh ahli kimia Prancis, yaitu Henri Etienne Saint-Clair Deville pada tahun 1856. Aluminium menjadi lebih tersedia untuk umum dengan adanya proses Hall-Héroult yang dikembangkan secara independen oleh insinyur Prancis yaitu Paul Héroult dan insinyur dari Amerika Serikat yaitu Charles Martin Hall pada tahun 1886, serta proses Bayer yang dikembangkan oleh ahli kimia Austria yaitu Carl Joseph Bayer pada tahun 1889. Pengenalan metode-metode ini untuk memproduksi aluminium secara massal menyebabkan penggunaan secara luas dari logam ringan dan tahan korosi tersebut dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Aluminium mulai digunakan dalam rekayasa dan konstruksi pada Perang Dunia I dan II. Aluminium merupakan sumber daya strategis yang penting bagi dunia penerbangan. Sumber aluminium. Aluminium adalah logam yang paling melimpah di kerak bumi dan elemen ketiga di kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Aluminium ditemukan dalam mineral seperti bauksit dan kriolit. Sumber utama paparan aluminium bagi manusia adalah makanan, air minum, dan obat-obatan yang mengandung aluminium. Aluminium merupakan logam yang paling banyak ditemukan di bumi, yaitu sekitar 8,1%, tetapi tidak pernah ditemukan secara bebas di alam. Aluminium juga ditemukan di granit dan mineral-mineral lainnya. Aluminium ada di alam dalam bentuk silikat maupun oksida, yaitu antara lain bentuk silikat sebagai silikat misal feldspar, tanah liat, mika, dan bentuk oksidanya yaitu korundum sebagai hidrat misal bauksit, sebagai fluorida misal kriolit. Aluminium bisa kita dapatkan dari proses penambangan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Baik, lalu tahapan pembuatan
aluminium dari bahan mentah menjadi aluminium. Setelah proses penambangan, bahan mentah kemudian dilakukan tahapan penghancuran. Lalu yang kedua, tahapan penggilingan atau grinding. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan pelarutan atau pencampuran. Kemudian yang keempat adalah tahapan pemisahan. Yang kelima adalah tahapan pengendapan. Yang keenam adalah tahapan penyaringan. Yang ketujuh adalah tahapan kalkinasi atau penghilangan. Dan yang kedelapan adalah pembuatan bentuk atau tipe produk aluminium. Bisa dilihat di slide berikut, yaitu flow proses Bayer dari mulai berbentuk bauksit kemudian masuk di tahapan digestion, kemudian masuk ke clarification, kemudian calcination, kemudian menjadi aluminium. Aluminium dan paduannya. Aluminium adalah logam yang ringan dengan berat jenis 2,7 gram per cm kubik setelah magnesium dan berilium, atau sekitar sepertiga dari berat jenis besi maupun tembaga. Konduktivitas listriknya 60% lebih dari tembaga, sehingga juga digunakan untuk larutan listrik. Selain itu juga memiliki sifat penghantar panas, memiliki sifat pantul sinar yang baik sehingga digunakan pula pada komponen mesin, alat penukar panas, cermin pantul, komponen industri kimia, dan lain-lain. Aluminium merupakan logam yang reaktif sehingga mudah teroksidasi dengan oksigen, membentuk lapisan aluminium oksida alumina Ai203 dan membuatnya tahan korupsi yang baik. Namun bila kadar Fe atau besi, Cu dan Ni ditambahkan, akan menurunkan sifat tahan korosi karena kadar aluminanya menurun. Penambahan Mg atau Mn tidak mempengaruhi sifat tahan korosinya. Aluminium bersifat ulet, mudah di mesin dan dibentuk dengan kekuatan tarik. Untuk aluminium murni sekitar 4-5 kg per mm. Bila diproses penguatan regangan seperti di roll dingin, kekuatan bisa mencapai
Penjelasan sifat mekanik aluminium. Kekuatan tensil. Aluminium sendiri memiliki kekuatan tensil. Kekuatan tensil adalah besar tegangan yang didapatkan ketika dilakukan pengujian tensil. Kekuatan tensil sendiri ditunjukkan oleh nilai tertinggi dari tegangan pada kurva tegangan hasil pengujian, dan biasanya terjadi ketika terjadinya necking. Kekuatan tensil bukanlah ukuran kekuatan yang sebenarnya dapat terjadi di lapangan, namun dapat dijadikan sebagai suatu acuan terhadap kekuatan bahan. Kekuatan tensil pada aluminium murni pada berbagai perlakuan umumnya sangat rendah, yaitu sekitar 90 MPa. Sehingga untuk penggunaan yang memerlukan kekuatan tensil yang tinggi, aluminium perlu dipadukan dengan logam lain, ditambah dengan berbagai perlakuan termal. Aluminium paduan akan memiliki kekuatan tensil hingga 580 MPa. Kemudian kekerasan. Kekerasan gabungan dari berbagai sifat yang terdapat dalam suatu bahan yang mencegah terjadinya suatu deformasi terhadap bahan tersebut ketika diaplikasikan suatu gaya. Kekerasan suatu bahan dipengaruhi oleh elastisitas, plastisitas, viskoelastisitas, kekuatan tensil, ductility, dan sebagainya. Kekerasan dapat diuji dan diukur dengan berbagai metode. Biasanya yang paling umum digunakan adalah metode Brinell, Vickers, Mohs, dan Rockwell. Kekerasan bahan aluminium murni sangatlah kecil, yaitu sekitar 65 skala Brinell, sehingga dengan sedikit gaya saja dapat mengubah bentuk logam. Untuk kebutuhan aplikasi yang membutuhkan kekerasan, aluminium perlu dipadukan dengan logam lain dan atau diberi perlakuan termal atau fisik. Aluminium dengan 4,4% Cu dan diperlukan quenching, lalu disimpan pada temperatur tinggi, dapat memiliki tingkat kekerasan Brinell sebesar 135. Sifat mekanik yang lainnya yaitu adalah ductility. Didefinisikan sebagai sifat mekanis dari suatu bahan untuk menerangkan seberapa jauh bahan dapat diubah bentuknya secara plastis tanpa terjadinya retakan. Dalam suatu pengujian tensil, ductility ditunjukkan dengan bentuk neckingnya. Material dengan ductility yang tinggi akan mengalami necking yang sangat sempit, sedangkan bahan yang memiliki ductility rendah hampir tidak mengalami necking. Sedangkan dalam hasil pengujian tensil, ductility diukur dengan skala yang disebut elongasi. Elongasi itu adalah seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan ketika dilakukan uji kekuatan tensil. Elongasi ditulis dalam persentase pertambahan panjang per panjang awal bahan yang diujikan. Aluminium murni memiliki ductility yang tinggi. Aluminium paduan memiliki ductility yang bervariasi, tergantung konsentrasi paduannya. Namun pada umumnya memiliki ductility yang lebih rendah daripada aluminium murni, karena ductility berbanding terbalik dengan kekuatan tensil, serta hampir semua aluminium paduan memiliki kekuatan tensil yang lebih tinggi daripada aluminium murni. Lalu sifat kimia dari aluminium itu sendiri. Serbuk aluminium dipanaskan dalam uap air menghasilkan hidrogen dan aluminium oksida. Reaksinya berlangsung relatif lambat karena adanya lapisan aluminium oksida pada logamnya, membentuk oksida yang lebih banyak selama reaksi. Aluminium akan terbakar dalam oksigen jika bentuknya serbuk. Sebaliknya, lapisan oksidanya yang kuat pada aluminium cenderung menghambat reaksi. Jika kita taburkan serbuk aluminium ke dalam nyala bunsen, maka akan didapatkan percikan. Aluminium oksida yang berwarna putih akan terbentuk. Aluminium seringkali bereaksi dengan klor dengan melewatkan klor kering di atas aluminium foil yang dipanaskan sepanjang tabung. Aluminium terbakar dalam aliran klor menghasilkan aluminium klorida
Yang kuning sangat pucat. Aluminium klorida ini dapat menyublim, berubah dari padat ke gas dan kembali lagi, dan terkumpul di bagian bawah tabung saat didinginkan. Macam-macam aluminium dan paduannya serta kode penamaan. Slide berikut adalah klasifikasi aluminium. Yaitu ada aluminium paduan untuk di mesin. Paduan jenis tidak dapat diperlakukan panas atau non-heat treatable, yaitu ada aluminium murni seri 1000, kemudian ada paduan aluminium dan uh, Mn seri 3000, paduan ALSI seri 4000, paduan ALMG seri 5000. Lalu ada paduan jenis dapat perlakuan panas atau heat treatable, yaitu paduan AL dan CU seri 2000, kemudian ada paduan AL, MG dan SI seri 6000, lalu ada paduan AL dan ZN seri 7000. Kemudian aluminium paduan untuk coran. Yang non-heat treatable alloy ada paduan aluminium dan silumin, kemudian ada paduan aluminium, Mg, hydronarium. Kemudian heat treatable alloy ada paduan AlCu lautal, paduan AlSi, Mg, silumin atau LOX. Paduan aluminium diklasifikasikan dalam berbagai standar oleh berbagai negara di dunia. Standar Aluminium Association atau AA di Amerika menggunakan penandaan dengan 4 angka sebagai berikut. 1. Triple X adalah aluminium murni, 2. Triple X adalah Al dan Cu, 3. Triple X adalah Al dan Mn, 4. Triple X adalah Al dan S, 5. Triple X adalah Al dan Mg, 6. Triple X adalah Al Mg Si, 7. Triple X adalah Al dan Zn. Sebagai contoh paduan Al dan Cu dinyatakan dengan angka 2 triple X atau 2000. Angka pada tempat kedua menyatakan modifikasi paduan. Jika angka kedua dalam penandaan ini menunjukkan 0, hal ini menyatakan paduan yang orisinil. Urutan angka 1 sampai 9 digunakan untuk menunjukkan modifikasi dari paduan orisinil tersebut. Untuk paduan percobaan diberi penandaan awalan X. Dalam paduan Al, perubahan yang berarti dari material disebabkan perlakuan panas seperti 7075-T6. Lalu ada paduan aluminium Cu dan aluminium CuMg seri 2000 mengandung 4% Cu dan 0,5% Mg. Dan paduan ini dinamakan duralumin. Salah satu duralumin adalah paduan 2017 atau 2017. Komposisi standarnya adalah aluminium dengan kandungan 4% Cu, 0,5% Mg dan 0,5% Mn. Paduan yang ditingkatkan magnesiumnya dari komposisi standar, yaitu aluminium dengan kandungan 4,5% Cu, 1,5% Mg, 0,5% Mn, yang disebut paduan 2024. Paduan yang mengandung Cu mempunyai ketahanan korosi yang jelek. Jadi apabila ketahanan korosi diperlukan permukaannya dilapisi dengan Al murni atau aluminium murni, atau paduan Al yang tahan korosi. Material yang telah dilapisi tersebut disebut Al clad. Lalu kemudian ada paduan Al Mn seri 3000, kemudian ada paduan Al Si seri 4000,
Lalu ada paduan ALMG seri 5000, paduan ALMG SI seri 6000, paduan ALZN seri 7000. Berikut adalah kode penamaan aluminium. Bisa kita lihat di slide ini urutan ke-1 yaitu A, kedua yaitu X atau 1, ketiga X atau 1, keempat X 0, kelima X 0, keenam XP, ketujuh X H-24. Huruf pertama A adalah singkatan dari aluminium. Angka kedua yaitu menunjukkan jenis paduan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Ketiga, X yang ketiga yang menggunakan angka 0 sampai 9 menunjukkan paduan dasar, sedangkan 1 sampai 9 menunjukkan perbaikan dari paduan. Angka keempat dan kelima menunjukkan kadar kemurnian aluminium untuk aluminium murni. Contoh A1100 memiliki unsur paduan total 1% dengan aluminium 99%. A1050 memiliki unsur paduan 0,5% dengan aluminium 99,5%. Angka ke-6 menunjukkan bentuk dari material. Contoh pada gambar di atas yaitu P. P sendiri adalah plate atau pelat. W yaitu wire atau kawat. T tube atau tabung. B bar atau batang. Angka ke-7 menunjukkan macam perlakuan panas yang telah dilakukan, seperti ditunjukkan di tabel berikut. Kode F murni hasil produksi, O anil total funneling pengerasan pengerjaan work yaitu H atau work hardening, pengerasan dengan pengerjaan yaitu H1N, pengerasan dengan pengerjaan lalu dianil sebagian yaitu H2N, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar-gambar pemaduan unsur dasar pada aluminium. Bisa kita lihat pada gambar A, itu ada Al dipadukan dengan Si, bisa dipadukan dengan Cu, Mg, dan Zn, dan lain sebagainya. Diagram fasa pada paduan aluminium silikon. Paduan aluminium silikon memiliki daerah sistem biner, mulai dari sistem yang paling sederhana hingga sistem paduan yang lebih kompleks secara garis besar. Paduan aluminium silikon dibagi menjadi 3 daerah utama, yaitu komposisi hipotektik, komposisi eutektik, dan komposisi hyperotektik, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Struktur kristal pada aluminium. Mikrostruktur adalah struktur kristal dari paduan aluminium yang terlihat di bawah mikroskop. Mikrostruktur ini sangat penting dalam memahami sifat-sifat paduan aluminium dan dalam merancang proses manufaktur untuk produk aluminium. Mikrostruktur pada paduan aluminium dapat berupa struktur dendritik, struktur eutektik, dan struktur butir halus. Mikrostruktur aluminium mengacu pada struktur kristal dari paduan aluminium yang terlihat di bawah mikroskop. Mikrostruktur ini sangat penting dalam memahami sifat-sifat paduan aluminium dan dalam merancang proses manufaktur untuk produksi aluminium. Mikrostruktur yang terjadi pada aluminium biasanya berupa struktur dendritik, eutektik, dan butir halus. Struktur dendritik secara umum terjadi pada proses casting. Struktur ini terjadi akibat dari proses pembekuan yang tidak seragam dan lambat pada proses pengecoran dan membentuk segresi atau pemisahan.
pada cabang dendritik dengan hasil komposisi yang berbeda atau tidak seragam. Struktur eutektik yaitu campuran padat homogen dari dua atau lebih jenis atom atau bahan kimia yang membentuk superkisi frasa. Ini paling sering mengacu pada campuran paduan. Sistem eutektik hanya terbentuk ketika ada rasio spesifik antara komponen. Struktur eutektik adalah struktur kristal yang terbentuk pada campuran eutektik saat padatan mengeras dari cairan dan membentuk butir-butir kecil yang teratur karena proses pendinginan. Struktur butir halus pada paduan aluminium terbentuk selama proses pembuatan paduan. Struktur ini memiliki butir-butir kecil dan teratur yang terbentuk selama proses pendinginan. Beberapa teknik yang digunakan untuk menghasilkan struktur butir halus pada paduan aluminium adalah penambahan titanium dan perlakuan panas. Poin penting dalam pembacaan gambar mikrostruktur. Untuk membaca gambar mikrostruktur aluminium, kita perlu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu skala. Kita harus mengetahui skala gambar mikrostruktur aluminium. Skala ini biasanya diberikan pada gambar untuk membantu Anda memahami ukuran butir dan fitur lainnya pada mikrostruktur. Kemudian itu butir. Mikrostruktur aluminium terdiri dari butir-butir kecil yang terbentuk selama proses pembuatan paduan aluminium. Butir-butir ini dapat memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi paduan dan kondisi pembuatan paduan tersebut. Fitur lain, selain butir, mikrostruktur aluminium juga dapat memiliki fitur lain seperti pori-pori, retakan, dan inklusi. Fitur-fitur ini dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanik dan fisik dari paduan aluminium. Komposisi paduan aluminium juga dapat mempengaruhi mikrostruktur aluminium. Beberapa unsur paduan seperti silikon, tembaga, magnesium dapat membentuk fasa-fasa yang berbeda dalam mikrostruktur aluminium. Deskripsi. Gambar mikrostruktur aluminium biasanya sesuai dengan deskripsi atau keterangan yang menjelaskan butir-butir dan fitur lainnya pada mikrostruktur tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Hasil penelitian pengaruh temperatur pada proses artificial aging pada aluminium. Flow proses mulai pembuatan spesimen material aluminium AC2C AA319T6, pemotongan spesimen aluminium batang. Kemudian setelah itu dilakukan uji komposisi kimia, setelah itu dilakukan pengujian raw material, lalu kemudian dilakukan perlakuan panas, yaitu saturation heat treatment 505 derajat Celcius, pendinginan Vance. Lalu kemudian dilakukan artificial aging, kemudian holding time 1 jam, lalu dilakukan holding time 3 jam, dan lalu kemudian dilakukan holding time 5 jam. Setelah itu dilakukan proses pengujian kekerasan dan struktur mikro. Lalu dilakukan pengolahan data, didapatkan kesimpulan, dan selesai. Slide berikut ini adalah hasil penelitian pengaruh temperatur pada proses artificial aging pada aluminium. Flow prosesnya dilakukan pembuatan spesimen material aluminium, kemudian dilakukan uji komposisi kimia, dilakukan pengujian raw material, dilakukan perlakuan panas, kemudian dilakukan artificial aging,
di holding time selama 1 jam, kemudian lakukan holding time lagi selama 3 jam, lalu holding time selama 5 jam. Setelah itu dilakukan pengujian kekerasan dan struktur mikro, lalu dilakukan pengolahan data dan dapat kesimpulan dan selesai. Persiapan sampel. Sampel dipotong sesuai ukuran yang diinginkan, lalu sampel dimounting dengan resin, permukaan sampel diamplas dengan kertas amplas dan dari grid yang paling kasar, permukaan sampel di polishing dengan serbuk alumina selama 20 menit. Persiapan analisis struktur mikro. Siapkan larutan nital 3% dan etanol. Teteskan larutan nital ke permukaan sampel selama 5 detik. Setelah 5 detik, segera dibilas dengan etanol. Permukaan dikeringkan lalu diamati di bawah mikroskop optik. Lalu atur perbesaran dan fokus. Setelah menemukan gambar yang bagus, maka ambil gambar dan simpan. Hasil metalografi siap dianalisis. Pada slide berikut yaitu adalah matom hasil penelitian pengaruh temperatur plus artificial aging pada aluminium dan struktur. Pengaruh variasi temperatur dan waktu tahan atau holding time pada proses artificial aging terhadap struktur mikro dan kekerasan aluminium Ac2C. Dilakukan parameter pengujian dan lalu uji kekerasan. Rumus metode perhitungan mikrostruktur atau fasa. Metode yang pertama yaitu adalah metode point count. Metode point count digunakan untuk menghitung persentase dari fasa tertentu yang tersebar dalam struktur mikro dari suatu logam. Persen fasa tertentu sama dengan jumlah fasa tertentu dibagi jumlah total titik dikali 100%. Agar akurat, maka jumlah titik yang digunakan adalah 100 titik. Dalam kurung 2, titik yang mengenai tepat pada fasa tertentu dihitung 1, sedangkan yang menempel pada titik fasa tertentu dihitung setengah. Kemudian ada metode Hillard. Metode Hillard digunakan untuk mengukur besar butiran spesimen dengan menggunakan suatu lingkaran dengan diameter tertentu sebagai dasar perhitungan ukuran butiran. Rumusnya yaitu G sama dengan minus 10 minus 6,4 log LT per P kali M. Keterangan G itu adalah besar butiran ASTM, LT adalah total keliling lingkaran, P adalah total jumlah perpotongan lingkaran dengan butiran, M sama dengan perbesaran. Lalu kemudian ada metode aspek rasio. Pada struktur mikro yang memiliki bentuk memanjang, aspek rasio merupakan perbandingan antara panjang dan lebar inklusi yang terdapat dalam suatu material. Dengan rumus Q sama dengan L dibagi W. Q adalah aspek rasio, L adalah panjang inklusi, W adalah lebar inklusi. Analisis perhitungan struktur mikro. Pada gambar pertama, yaitu adalah struktur mikro spesimen 1 dengan perbesaran 1000 kali. Pada gambar kedua, yaitu adalah struktur mikro spesimen 1 dengan perbesaran 1000 kali. Menghitung persen fasa gelap dengan menggunakan point count, di mana dihasilkan di sini yaitu sebesar 49,09%. Kemudian dilakukan menghitung ukuran butiran ASTM dengan diameter lingkaran 7 cm, P sama dengan 50 titik, dan dihasilkan 12,28%. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.